Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya kita lanjutkan ya. Setelah Jajang pergi, kami berencana mencari asal muasal bau busuk semalam. Setelah dicari-cari, kami tidak menemukan bau tadi malam. Ya sudahlah, anggap saja tidak pernah ada kejadian bau busuk itu. Saat kami melewati kamar yang diwanti-wanti tidak boleh dibuka, aku jadi penasaran. Aku ajak temanku Tini untuk melihat apa isi di kamar itu. Kebetulan di atas pintu ada lubang angin dari kaca. Kami berdua memindahkan meja kecil untuk bisa menjangkau lubang angin itu. Setelah itu aku naik dan berjinjit melihat apa di balik kaca itu. Aku melihat ada banyak lukisan tertumpuk di dalamnya. Tempat tidur yang sudah dibongkar juga tersusun rapi. Dan ada satu yang menarik. Aku melihat ada kursi roda yang terlipat di sana. Setelah puas melihat isinya, aku pun turun dan tidak penasaran lagi. Selain aku, teman-teman yang lain juga memeriksa lemari pakaian di kamar yang mereka buat tidur. Mereka menemukan alat tabuh rebana dan tamborin. Yang belum tahu tamborin, itu adalah alat musik rincingan, juga gitar, dan mulailah kami bernyanyi dengan alat-alat yang kami temukan. Om Rano datang mengantarkan makan siang. Beliau sempat kaget dan bertanya, dari mana kami menemukan alat-alat musik itu. Setelah kami jelaskan, beliau diam saja, seperti memikirkan sesuatu. Oh iya, malam nanti bertepatan dengan malam tahun baru. Kami sepakat akan membakar ayam. Dan berangkatlah kami ke atas, tempat pemukiman penduduk untuk membeli ayam ternak mereka. Kami naik ke atas lembah dan mulai berkeliling kampung. Dan kami mendapatkan ayam jago yang besar yang dijual. Setelah deal, kami pulang membawa ayam itu. Entah kenapa, pas pulang kami dibuat bingung. Jalan arah pulang kemana? Kami bertemu ada area pemakaman. Perasaan kami waktu pergi lurus-lurus saja jalannya. Kok sekarang ada perempatan? Jadi kami mencoba lurus seperti di awal pergi. Kami ikuti jalan itu. Pas kami sadar, sudah ada di dekat area pemakaman itu lagi. Sampai 3 kali kami dibuat mutar-mutar di situ. Akhirnya kami membaca surat Al-Fatihah supaya diberi petunjuk jalan pulang. Kemudian kami berjalan lurus kembali. Dan anehnya kami telah sampai di pinggir lembah. Tidak lagi di pemakaman itu. Malamnya kami mulai membakar ayam di teras rumah yang berhalaman luas. Sambil bermain gitar dan menabuh rebana, tepat jam 12 malam, Andi temanku menabuh beduk di sebelah musola. Kami tertawa dan bernyanyi ramai malam itu. Tetapi aku merasa kalau yang ramai hanya rumah ini saja. Penduduk di atas lembah tidak terdengar merayakan malam tahun baru. Suasana sepi, apalagi kembang api, tidak terdengar sama sekali. Seperti malam-malam biasa saja. Tidak ada yang spesial di sana. Setelah puas kami buat gaduh di halaman itu, kami semua masuk karena udara sudah sangat dingin. Sebelum masuk, temanku Heru dan Andi sempat buang air kecil di tempat wudhu musola. Mereka melihat ada pocong di balik pohon pisang. Seperti orang sedang main cilukba. Sebentar kepalanya miring ke kanan, terlihat. Setelah itu tegak lurus dengan batang pohon pisang. Berulang-ulang kali. Dan mereka berdua berlari ke dalam rumah menyusul kami yang sudah masuk lebih dulu. Setelah kami ada di dalam, entah karena apa aku lupa. Aku bertengkar sengit dengan adik karena ada kata-kata adik yang membuat aku tersinggung. Sampai aku bilang, "Adek, gak usah tidur di sini, silakan tidur di luar."
Ade mengiyakan. Dia benar-benar keluar dari rumah dan tidur di musola. Andi dan Heru sempat bilang sama aku untuk memaafkan kata-kata Ade dan meminta aku untuk membujuk Ade tidur di dalam. Aku tidak mau karena masih kesal. Mereka cerita, soalnya tadi ada pocong di dekat musola. Tapi aku bilang, biar saja nanti dia bertemu makhluk itu, biar rasa. Ade malam itu benar-benar tidur di musola. Musola itu tidak terlalu luas. Sepanjang dinding musola ada kaca nako dari atas sampai bawah. Kecuali bagian kiblat ada dinding bata. Bentuk musola zaman dulu memang begitu. Banyak jendela kacanya. Mungkin supaya udaranya segar. Jadi kalau dari luar dan dari dalam, semua bisa terlihat karena full kaca nako. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Tiba-tiba ada gedoran pintu depan dan suara Ade yang berteriak-teriak minta dibukakan pintu. Kami semua terbangun dan membukakan pintu. Aku melihat wajah Ade pucat dan ketakutan. Setelah masuk dan diberi air minum, Ade meminta maaf kepada aku dan dia mau tidur di dalam rumah, tidak jadi tidur di musola. Ade bercerita bahwa saat sedang tidur sambil berselimutkan sarung, sayup-sayup dia mendengar ada suara sapu lidi yang dipukul-pukul ke jendela kaca dan ada suara lembut yang membangunkannya. "Kang, bangun atuh Kang." Tadinya dia tidak menghiraukan suara itu. Dia terus pura-pura tidur. Dan suara itu makin keras dan setengah membentak. "Bangun atuh Kang." Dia terbangun dan melihat ada sosok bayangan hitam berambut panjang membawa sapu lidi di luar musola. Dia langsung tidur kembali, tidak mau melihat. Tiba-tiba sarung yang buat dia selimutan sampai kepala seperti ada yang menarik. Sontak dia bangun dan berlari keluar musola, kemudian masuk ke rumah. Saking paniknya, sarung dia tinggalkan. Aku mendengar ceritanya tertawa. Syukurin kena batunya. Akhirnya Ade boleh tidur di kamar bersama teman-teman yang lain. Pagi hari setelah sarapan, kami ke pohon kecapi. Pohon itu ada di pinggir sawah. Banyak sekali buahnya. Kami panen buah kecapi. Pohon kecapi itu tinggi dan cara memetiknya hanya dengan menggoyang-goyangkan pohonnya saja. Buah yang sudah matang akan jatuh. Buah kecapi itu rasanya manis, agak asam, bijinya besar. Kalau memakannya hanya diemut-emut saja kayak permen dan setelah itu bijinya kita buang. Bentuknya bundar, kalau matang berwarna kuning. Kulitnya keras, jadi kalau mau membukanya biasanya kita cari pintu buat menggencet buah itu sampai terbelah. Atau kita banting buah itu sampai pecah, barulah kita makan. Sekarang sudah jarang ketemu buah kecapi. Puas kami panen dan makan buah kecapi, aku sepertinya saat itu merasa ada yang memperhatikan tingkah pola kami dari jendela kamar. Tetapi aku abaikan saja. Kemudian kami naik ke atas lembah tempat perkampungan penduduk. Kami ke rumah orang yang jual ayam kemarin. Beliau bilang kalau mau main mampir lagi saja besok, silakan. Akhirnya sampai kami di rumah penjual ayam bernama Kang Dodi. Kami menceritakan kejadian semalam. Kami bertanya, sebenarnya itu rumah siapa? Kok dibiarkan kosong? Kang Dodi bercerita, kalau pemilik rumah itu adalah paman dari Tante Neni, namanya Pak Ahmad, juragan pisang. Kebun yang diurus oleh Om Rano juga kebun almarhum. Almarhum Pak Ahmad tinggal bersama 3 anaknya dan seorang istri. 2 anak perempuan yang sudah remaja dan anak laki-laki yang cacat kakinya, berkursi roda. Aku langsung ingat bahwa di dalam kamar yang terkunci itu ada kursi roda.
Waktu itu saat panen raya, rumah almarhum digunakan sebagian sebagai gudang pisang hasil panen. Makanya kenapa bagian belakang ruangannya sangat luas, karena sekalian buat gudang pisang. Setelah pisang itu diborong oleh pembeli dan dibayar lunas. Oh iya, zaman dulu kan transaksi semua cash. Malam harinya rumah almarhum kedatangan rampok. Mereka ada 6 orang. Rampok zaman dulu selalu memakai sarung buat menutupi wajahnya. Hanya matanya saja yang terlihat. Dan mereka membawa golok. Perampok itu berhasil mendapatkan uang hasil penjualan pisang. Tetapi tidak cuma itu. Keluarganya juga habis dibunuh, termasuk Pak Ahmad. Hanya anaknya yang cacat yang tidak dibunuh. Kejadian itu di dalam rumah dan di ruangan belakang. Istri Pak Ahmad yang mencoba lari lewat pintu belakang dibunuh di dekat pintu saat mau keluar. Posisi pintu itu dekat dengan kamar mandi. Anak-anaknya dibunuh di kamar dan Pak Ahmad tergeletak di ruang tengah. Anak laki-lakinya yang cacat melihat semua kejadian itu di depan matanya. Anaknya syok dan beberapa bulan kemudian dia meninggal karena depresi. Mungkin dia sangat terpukul karena melihat keluarganya dibunuh di depan matanya. Semenjak itu, rumah almarhum dikosongkan, tetapi selalu rutin dibersihkan dan selalu dipiara tanaman di sekitar rumah itu oleh Om Rano. Kami terpaku mendengar cerita itu. Pantas Om Rano berat mengizinkan kami menginap di rumah itu. Hari mulai masuk waktu asar, sekitar hampir jam 3 sore. Kami pamit untuk pulang. Sambil berjalan, kami masing-masing terdiam, sibuk dengan pikiran kami sendiri-sendiri. Sesampainya di dalam, kami mendapati makan siang kami yang sudah disediakan oleh Om Rano. Kami makan dengan tidak bernafsu. Kami semua masih tidak bisa terlepas dari cerita Kang Dodi. Saat mulai akan memasuki waktu maghrib, kami yang tengah berkumpul di ruang tamu dikagetkan oleh pintu tengah yang menutup sendiri. Di pintu itu padahal ada 15 anak kunci yang diikat menjadi satu dan menggantung di pintu. Kalau kena angin sangat tidak mungkin. Pintu depan tertutup, juga jendela. Angin dari mana yang bisa membuat pintu yang berat itu menutup pelan-pelan? Kami dengan tegang segera pindah ke ruang tengah. Pintu yang tertutup itu kami buka. Syukurnya tidak ada apa-apa. Saat kami duduk di meja makan, pintu itu terbuka lagi. Dan dari posisi aku duduk, bisa melihat sofa kayu di ruang tamu. Aku kaget, karena di sofa itu aku melihat mayat yang ditutupi kain batik panjang warna coklat tua. Yang melihat tidak cuma aku, tetapi temanku Nanin juga melihatnya. Buru-buru Heru menutup pintu itu. Tidak lama terdengar azan maghrib dari kampung atas. Kami bersegera sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kami mengaji bersama. Tiba-tiba pintu ruang tengah terbuka lagi. Kami semua teriak karena ada sosok di balik pintu. Ternyata Om Rano yang datang membawakan makan malam kami. Beliau bertanya, "Tumben kalian pada ngaji. Memangnya ada apa? Kok Om masuk semua teriak kaget?" Kami ceritakanlah apa yang kami alami hari-hari kemarin dan cerita Kang Dodi. Om Rano bilang, "Makanya dari awal sudah tidak diizinkan, tetapi kalian malah tambah penasaran. Ya sudah, biar mengalami sendiri saja," katanya sambil tertawa. Karena melihat wajah kami yang tegang, tidak seperti kemarin-kemarin.
Malam itu kami semua tidak berani tidur terpisah. Semua berkumpul dalam satu kamar dan tidur dalam ketakutan, berharap segera pagi datang. Esok paginya kami berkemas untuk pulang. Saat kami meninggalkan rumah itu, aku sempat melihat ke jendela kamar. Ada bayangan perempuan di dalam kamar yang melihat ke arah kami. Aku segera mengucapkan salam dan terima kasih dalam hati. Setelah itu, kami pamit dengan Kang Dodi yang melepas kepergian kami. Om Rano datang menjemput dan mengantarkan kami sampai ke terminal Sukabumi. Setelah sampai Jakarta, kami lega sekali. Tidak terjadi apa-apa yang membahayakan kami semua. Begitulah liburan aku dan teman-teman. Semoga bisa menjadi pelajaran agar berhati-hati dan bersikap sopan bila di tempat orang atau tempat asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.